Selamat siang, para peserta seminar hari ini. Eee, Sebelumnya saya minta maaf, minggu lalu saya berhalangan untuk bisa hadir dan membawakan, materi yang kita bicarakan hari ini. Eee, ya, pada waktu saya waktu minggu lalu kita melakukan replay ya, dari apa yang sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu. Nah, ini adalah, sarannya Dokter Ali juga ya, supaya orang tua nggak kecewa, karena saya memang, last minute baru, tahu kalau saya nggak bisa datang. Nah, ini kalau hubungannya sama, eee, keluarga yang meninggal memang nggak bisa diprediksi, jadi saya mau nggak mau harus mendahulukan kepentingan keluarga yang satu ini. Oke, saya harap, eee, Ibu dan Bapak bisa, kita bisa mulai sesi kita hari ini, yaitu bagaimana memunculkan komunikasi, 2 arah pada anak verbal dan nonverbal, ya. Video saya stop dulu ya, yang lebih penting materi materi kita hari ini. Oke, saya mau me-refresh kembali perjalanan komunikasi, sesi komunikasi yang kita lakukan, eee, sudah selama ini. Nah, sekarang kita sampai pada, bagaimana membuat anak-anak ini bisa, memulai komunikasi dari diri anak-anak ini. Karena banyak anak-anak yang sudah bisa bicara, tetapi bicaranya itu kalau ditanya baru, eee, memberikan respon. Nah, kalau nggak ditanya, dia nggak akan ngomong. Dan orang tua mempunyai kesulitan bagaimana mengajarkan anak-anak ini untuk bisa memulai, eee, komunikasi dari diri anak itu tersebut. Nah, memang ini gampang-gampang susah, maka dari itu saya pengen orang tua yang di sini itu tahu kira-kira anak kita itu apakah sudah siap untuk, materi komunikasi dua arah. Jadi komunikasi dua arah itu adalah, komunikasi yang dimulai dari diri anak-anak kita, eee, dan akhirnya setelah dia memulai, kita akan menimpali. Biasanya kan yang memulai kita, dia cuman menjawab atau melakukan instruksi yang ada, atau melakukan instruksi yang kita arahkan. Nah, di sini komunikasi dua arah ini, itu nggak harus anaknya itu bisa berbicara secara verbal. Tetapi yang paling penting adalah anak-anak ini punya kosakata. Nah, jadi kalau anak-anak itu tidak punya kosakata, kita sulit untuk melakukan ini. Jadi walaupun anak kita nggak bisa bicara, tapi dia bisa mempunyai kosakata dan dia sudah bisa komunikasi, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi dari kita, orang-orang sekitarnya kepada anak. Dan anak bisa menjawab atau memberikan respon yang sesuai dengan, apa yang kita katakan, gitu ya. Mungkin kalau kita menyapa dia, dia juga juga menyapa. Kalau kita meminta dia melakukan sesuatu, ya dia melakukan sesuatu. Kalau kita tanya, dia menjawab pertanyaan. Nah, seperti itu.
Nah, mungkin eh, saya memang belum komunikasi satu arah bagaimana anak menjawab pertanyaan apa, bagaimana, apa, di mana, siapa, bagaimana. Nah, itu semua itu juga harus di eh, dikuasai anak. Nah, nanti untuk jawaban pertanyaan itu mungkin saya akan jadikan satu pertanyaan komunikasi satu arah dengan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan komunikasi dua arah dari anak, bagaimana anak untuk bisa menanyakan sesuatu. Nah, untuk kali ini, karena ini komunikasi dua arah ini memang ditunggu-tunggu oleh orang tua. Banyak orang tua yang sudah anaknya bicara tetapi kurang aktif. Dan akhirnya mereka terjebak hanya mengatakan itu saja sehari-harinya. Jadi sudah jelas ya nanti untuk siapa anak materi ini. Jadi kalau anaknya belum siap, misalnya anaknya belum punya kosakata, anaknya belum bisa merespon satu arah, maksudnya diberikan komunikasi dari orang-orang sekitarnya, anak ini tidak bisa merespon dengan benar. Nah, itu akan lebih sulit. Ya nggak mungkin melakukan komunikasi dua arah kalau komunikasi satu arahnya belum jalan. Itu ya. Itu mohon dipahami. Dan kalau sudah komunikasi satu arah sudah jalan, itu harus kita perbanyak lagi komunikasi satu arahnya. Jangan itu saja. Jadi akhirnya kalau biasa itu saja, orang tua nantinya akan ngomong, anak saya bisa Bu, tapi ya cuman itu aja. Nah, kenapa tidak diperbesar lingkup komunikasi satu arahnya? Nah, maka dari itu saya bilang, kita harus punya planning untuk anak-anak kita. Planningnya mingguan, target mingguan yang kita targetkan, di mana target itu akan memberikan arah kepada apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi Ibu kalau kita punya target mingguan, akhirnya pada waktu kita ketemu anak kita kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dari apa-apa yang saya berikan selama ini, itu bisa membuat kita paling sedikit punya bayangan apa yang harus kita lakukan. Memang saya tidak bisa mengharapkan Anda menjadi seperti seorang terapis, karena Ibu dan Bapak hanya dilatih setiap Sabtu dan diberikan gambaran di mana hal itu bisa juga dicapai oleh anak-anak, oleh orang tua, tetapi memang harus banyak praktek. Nah, kalau banyak praktek pasti banyak pertanyaan ke saya. Nah, kalau kita nggak ada pertanyaan, biasanya yang saya tahu orang tua tidak melakukan di rumah. Nah, oke, saya sapa dulu mungkin dari chat-chat yang masuk. Untuk mamanya Gilang, selamat siang, Bu Emilia Sari. Terus ada pengumuman door prize, Bu Lilianti, mamanya Valeria, selamat siang. Terus apa lagi nih ya? Banyak yang sudah masuk. Ibu Amalia Samarinda hadir. Ibu Diah, Mama Isa Seragen. Nah, Bu Alfa, wah ini Bu Alfa yang selalu sangat memberikan banyak
sharing bagaimana Bu Alfa ini waktu menuntun anaknya Cia sampai anaknya berkomunikasi. Nah, terus Mama Kalista, Kasongan, Kalteng. Ya, kalau Bu Alfa ini dari Samarinda, dari Bengkulu, Bu Yunika, selamat sore, Bu Kanti Arisa. Bu Kanti Arisa ini dari Pangkal Pinang. Bu Eti dari Seragen juga, mamanya Alfa. Bu Tutu Depok, oke, Ortu, Adit, dan Gita. Ngawi, Bu Eni, Mama Jojo dari Samarinda ini kayaknya juga ya. Bu Nyoman, Mama Madi Bogor, oke. Saya sudah menyapa semuanya yang ada di chat. Nah, oke, kita bisa mulai. Sebelumnya, Anda kan saya harap Anda sudah tahu apa itu komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, apa itu verbal atau non-verbal. Saya harap orang tua mengerti. Kalau nggak mengerti mungkin ditanyakan ke chat, mungkin ada orang tua yang akan bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Nah, nih. Untuk mengikuti arahan materi hari ini, jadi itu untuk memunculkan kemampuan komunikasi dua arah dari anak. Kita perlukan anak yang sudah mempunyai kemampuan komunikasi satu arah, baik itu verbal maupun nonverbal. Ya, jadi anaknya itu sudah bisa merespon dengan baik komunikasi dari orang-orang sekitar ke anak. Komunikasinya bisa secara verbal, mereka orang-orang ini bisa secara verbal ataupun nonverbal. Nonverbal itu memakai gambar, memakai bahasa tubuh, gitu. Nah, kalau dengan bahasa tubuh aja itu biasanya sangat terbatas yang bisa kita lakukan. Kalau ibu kalau mau anak kita masih belum verbal, saya sarankan dengan gambar. Jangan khawatir anak kita akan tidak bisa berbicara setelah itu karena gambar tersebut. Enggak. Jadi gambar ini akan sangat mempermudah anak untuk menghafal kosakata atau sebagai jembatan berbicara kepada kita, terutama untuk hal-hal yang tidak ada di depan mata anak. Jadi anak bisa berkomunikasi dengan kita, tetapi karena bendanya nggak ada di depan, jadi kita memerlukan gambar. Jadi gambar itu kita perlukan tidak hanya untuk benda-benda mungkin yang di rumah, tetapi di dalam lemari atau dimanapun yang anak nggak tahu letaknya. Nah, apalagi untuk gambar atau benda-benda yang nggak ada di rumah. Nah, sedangkan dia ingin untuk melakukan meminta ke kita atau berkomunikasi dengan kita, meminta atau apapun yang dia inginkan terhadap benda tersebut. Nah, hal-hal ini yang akan banyak membuat anak-anak kita itu jadi frustasi. Nggak cuma anak-anak, tetapi kita pun juga sama-sama frustasi orang tuanya karena kita nggak ngerti apa yang diminta anak. Jadi kalau anak kita memang belum verbal, jangan khawatir untuk memakai gambar. Itu yang saya benar-benar tekankan di sini. Karena ada banyak di luar sana opini kalau anak Anda sekali memakai gambar maka anak kita tidak akan pernah berbicara. Itu salah sekali.